warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Jadi ketika perkara itu telah selesai, telah rampung, maka akan tampak nanti kekurangannya otomatis. Jadi perkara itu kalau sudah selesai, sudah sempurna, pasti nanti akan muncul kekurangannya. Contoh, ketika ada ulangan, ada semesteran, baik itu mid atau nanti semester awal atau semester genap, ya. Kamu sudah maksimal belajar, ya. Sehingga ulangan demi ulangan, ujian demi ujian itu sudah kamu lakukan. Nah, ketika setelah selesai imtihan, selesai ulangan, kamu lihat hasil dari semesteran, dari ujian, dari imtihanan. Setelah kamu lihat dari nilai itu, kamu akan tahu kekurangannya. Jadi, ini matematika saya nilainya jelek, bahasa Arab nilainya jelek, dan seterusnya. Itulah ya. Jadi nanti ketika perkara itu sudah sempurna, sudah selesai, pekerjaan itu sudah selesai, maka akan tampak kekurangannya. Dan sebelum kekurangan itu terjadi atau terwujud, yaitu nanti kalian maksimalkan, sehingga nanti kekurangannya itu tidak terlalu sangat jauh, gitu. Sangat jauh. Akhirnya nanti penyesalan itulah tidak ada gunanya. Nah, peristiwa ini sama seperti peristiwa ketika Nabi Haji Wada, kemudian turun ayat Al-Quran yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum
nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya. Ini menunjukkan Islam telah sempurna, tidak perlu tambahan, ya, tidak perlu ada ini, ada ini, ada ini. Dan itu langsung firman dari Allah. Jadi al-yawma pada hari ini akmaltu, saya telah menyempurnakan dinakum agama kalian, watmamtu alaikum nikmati, dan saya telah menyempurnakan pada kalian nikmatku, pemberianku. Watmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku Allah rela Islam itu jadi agama kalian. Inilah ya. Jadi sertifikat dari Allah. Jadi Islam itulah telah sempurna. Di balik kesempurnaan Islam itu bada nafsuhu, maka nanti akan tampak kekurangannya. Dan apa itu kekurangannya? Ketika ayat itu turun, semua para sahabat Nabi itu merasa sangat senang. Jadi semua bahagia. Akhirnya mereka sepakat untuk bersyukur atau syukuran. Ya. Akhirnya mengadakan haflah rebana. Jadi dulu kan ada terbang. Jadi mereka meluapkan kegembiraan karena Islam telah sempurna. Ada satu sahabat yang nangis, sahabat itu Abu Bakar setelah turun ayat itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Abu Bakar malah nangis. Sing nangis itu tidak bisa disifati, tidak bisa disifat, tidak bisa diterangkan. Nangisnya seperti apa? Sehingga air mata dari Abu Bakar itu benar-benar kering. Ya. Karena nangisnya Abu Bakar ini didengar oleh Umar. Umar tahu, ditanya oleh Umar, ya Umar, ya Abu Bakar, limada tabki? Loh, wahai Abu Bakar, yang menyebabkan kamu menangis itu apa? Allah sendiri sudah mengatakan, memberi sertifikat kalau agama kita adalah agama yang telah sempurna. Nah, akhirnya Abu Bakar cerita sama Umar, ketahuilah, dengan sempurnanya Islam ini nanti menunjukkan bahwa Nabi ini, Nabi kita, Nabi Muhammad tidak akan lama beliau akan meninggal. Jadi Abu Bakar tahu, Abu Bakar tahu. Setelah mendengar ulasan, mendengar cerita dari Abu Bakar, Umar kan nangis. Umar kan nangis. Nah, semua sahabat yang tadinya senang semuanya jadi menangis semua. Akhirnya Umar tanya sama mendatangi Nabi, apa benar ya Nabi, kalau ayat yang baru saja turun itu menunjukkan bahwa jenengan akan meninggalkan dunia? Mereka siapa Nabi? Ya, sebentar lagi saya akan meninggalkan dunia. Jadi haji yang terakhir itu menunjukkan sebentar lagi Nabi itu akan ya itulah yang kaidah usuliyah. Jadi idza tammal amr bada nafsu. Jadi ketika perkara itu sudah selesai, sudah rampung, maka nanti akan tampak kekurangan. Dan sekarang nanti perhatikan,
Ini kakak-kakak kamu kelas 3 sebentar lagi akan meninggalkan sekolahan. Ya, itu kan perkara sudah selesai, sudah rampung. Tapi kamu akan tahu pada nafsu akan tampak kekurangannya. Itulah yang kekurangannya pasti ada. Nah itu, kemudian kamu tanya sama-sama kakak kamu, kira-kira apa kekurangan kamu? Mereka menjawab, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Urusan sudah selesai, tapi nanti kekurangan akan tampak. Nah inilah ya anak-anak. Jadi kekurangan ini nanti supaya nanti tidak menjadi penyesalan bagi kalian. Jadi selama kamu telah berilmu, ya dalam rangka mencari ilmu, nanti maksimalkan, ya, maksimalkan. Sehingga nanti seandainya ada kekurangan itu tidak terlalu tidak terlalu parah. Sementara untuk kamu ini di tengah-tengah. Kamu ini kelas 11, ini di tengah-tengah antara ini dan antara ini. Caranya magen, ya caranya magen. Apa munggah ya buruk, apa medun ya isin, kan gitu toh. Apa medun ya isin. Itulah ya. Makanya untuk penentuan al-mustaqbal, amalul mustaqbali ini nanti ya ta'allaqu bil muraqah. Jadi keberhasilan cita-cita yang akan kamu raih itu nanti ditentukan di masa remaja ini. Jadi kalau kamu di masa remaja ini dalam keadaan semangat, gigih tanpa ada rasa malas, ya, insya Allah nanti akan tercapai juga dan terwujud juga. Jadi nanti tidak ada orang itu nanti akan mendapatkan suatu keberhasilan tanpa mereka melalui susah pak. Kamu lihat orang-orang yang berhasil, pasti dulunya itu dia merasa susah dulu. Saya pernah cerita ke anak, saya ini punya teman. Dulu beliau sekolah di IAIN Wali Songo Kudus, dulu. Nah, di dalam dia mencari ilmu, itu beliau itu jualan asongan, asongan. Ini kalau dilihat, dicari tidak ada sekarang anak sambil kerja. Itu beliaunya itu jualan asongan itu loh, yang di pinggul. Di situ ada aqua, ada rokok, ada jenis makanan. Itu dia. Jadi jualan asongan. Lewat kalau di lampu-lampu merah, ada bus antar kota, berhenti dia naik, jalan turun, itu dilakukan dengan perjuangan seperti itu. Alhamdulillah, dia sekarang jadi orang yang berhasil. Ya, sekarang orang berhasil, dia itu orang berhasil sekarang. Dan dia sekarang sudah tugas di Kemenang Provinsi Jawa Tengah. Namanya jelek, tapi dapat orang nama. Namanya Mas Min, namanya Mas Min. Dengan saya bagus, tidak apa-apa. Itulah ya. Jadi memang untuk mencapai suatu keinginan yang lebih mulia, pasti dari awalnya dia itu bersusah pak. Makanya perhatikan, orang itu tidak akan sempurna antara kemauan dan kemampuan. Ya. Kemampuan ada, kemauan tidak ada. Orang tuanya punya,
kaya, cukup. Tapi anaknya tidak ada keinginan. Yang kedua, kemauan ada, kemampuan tidak ada. Nah ini jangan menjadikan nanti pesimis atau tersaum, tapi jadilah malah optimis. Ini termasuk teman saya tadi yang saya ceritakan, kemauan ada, kemampuan tidak ada. Dan beliau itu termasuk keluarga yang kekurangan, ya, kekurangan. Tapi karena kemauannya ada, dibantu, ya, dibantu dia sambil kerja, ya itulah ya. Jadi nanti dia malah jadi semangat. Jadi nanti jarang kemauan ada, kemampuan ada. Ini jarang sekali. Dan syukur, ya, syukur kalau memang kalian itu orang tuanya ada, kemauan ada, itu disyukuri. Itu manfaatkan, ya, manfaatkan. Sehingga nanti cita-cita orang tua itu nanti akan terwujud. Jadi tidak ada istilah orang tua itu anaknya kok menjadi anak yang tidak berhasil, itu enggak. Mesti orang tua itu kepingin anaknya itu menjadi anak yang berhasil, ya. Terutama berhasil dalam ilmunya, menjadi anak yang baik, yang saleh dan saleh. Itulah yang tadi yang perlu saya sampaikan. Jadi kaidah usul fikih, kaidah usuliyah tidak tambal amru badal nafsu. Jadi bisa nanti kamu memberi contoh. Jadi ketika pekerjaan itu telah selesai, maka akan tampak kekurangannya. Saya kasih contoh aja, ya. Bangunan nanti setelah selesai, bangun rumah rampung, setelah tukang pulang, kamu akan melihat retak, kan itu adalah retak. Nah ini loh kekurangannya. Jadi pekerjaan sudah selesai, tukang sudah pulang, tapi ada kekurangannya. Retak, ada lagi. Pokoknya ada kekurangannya. Yaitu contoh ke kita, ya, contoh ke anak-anak, kita, ya, contoh ke anak-anak dalam hal masalah belajar atau talabul ilmu. Jadi nanti semaksimal apapun yang belajar, pasti nanti ada kekurangannya. Itulah sudah sifat manusia. Jadi manusia itu sifatnya itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah Allah Rabbul Alamin. Jadi itu aja ya yang saya sampaikan, walaupun sedikit sebagai pelengkap. Saya ngaji yang kedua, tidak usah banyak-banyak lagi. Yang pertama kemarin sudah lama, sudah banyak sekali nanti yang bisa diambil hikmahnya, ya. Terutama dalam hal kamu khidmat pada seorang guru. Ini pernah ada seorang guru gini, lihat muridnya gini. Kemudian di kitab ini contoh di Tarah HP. Gurunya bilang tidak akan manfaat ilmu kamu. Tidak akan manfaat ilmu kamu. Terus muridnya minta maaf. Ustaz, afwan, hati-hati, ya. Ya Fatihah. Maafkan guru atas kesalahan saya. Ini perlu diingat dan dicatat untuk kitab-kitab ini. Jangan sampai nanti kamu tumpuki dengan benda dunia. Jadi ancaman tidak akan manfaat ilmu. Itulah namanya ta'limul ilmi wa ahlihi. Kalian menghormati ilmu dan keluarga Ya, gitu aja. Ini yang terakhir ya, atau besok masih ada? Masih ada nggak? Oke, masih ada. Dan sekarang kita doa mengenai saya Bismillahirrahmanirrahim.
وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. محمد وعلى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Al-Fatihah.